anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Fransi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia tema 4, subtema 2 dan 3. Nah, langsung saja kita pelajari di pembelajaran Bahasa Indonesia tema 4, subtema 2 dan 3 ini. Di tema 4, subtema 2 dan 3 ini, nanti kita akan belajar tentang pantun dan syair, kemudian kita belajar isi dan amanat pantun. Kemudian yang ketiga kita nanti akan belajar cara mengidentifikasi pantun. Lalu yang keempat kita belajar mengurutkan, melengkapi, dan membuat pantun. Jadi nanti sebelum kalian membuat pantun, nanti kita akan belajar terlebih dahulu cara mengurutkan dan melengkapi pantun. Nah, yang pertama yaitu kita lihat dulu perbedaan pantun dan syair. Di sini Bu Fransi sudah buatkan tabel antara tabel pantun dan tabel syair. Sudah nampak jelas perbedaannya, mari kita simak bersama-sama. Untuk pantun, di pantun ini terdiri dari 4 baris. Kemudian pantun bersajak ABAB. Lalu ciri yang ketiga, tiap baris terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Kemudian isi pantun terdapat pada baris ketiga dan keempat. Nah, sedangkan syair di sini memang ada ciri-ciri syair yang sama dengan pantun, yaitu syair juga terdiri dari 4 baris. Kemudian yang berbeda dari syair ini adalah syair bersajak A, sedangkan tadi pantun bersajak AB. Kemudian tiap barisnya sama dengan pantun terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Lalu kalau dalam pantun itu isinya hanya terdapat pada baris ketiga dan keempat, maka kalau di syair ini semua baris merupakan isi. Nah, kalau di pantun tidak ya, baris 1 dan 2 itu kalau kalian ingat di pembelajaran kemarin adalah merupakan sampiran. Baru yang baris ketiga dan keempat ini merupakan isi pantun. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang isi dan amanat pantun. Isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya suatu pantun. Amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh si pembuat pantun tersebut. Untuk mengetahui isi dan amanat pantun, kalian harus membaca dan memahami bagian isi pantun dengan teliti. Nah, setelah kalian memahami bagian isi pantun, kemudian kalian menceritakan isi dan amanat pantun tersebut dengan bahasa kalian sendiri. Lalu kalian ingat, isi pantun terdapat pada baris ketiga dan keempat suatu pantun. Nah, di sini Bu Fransi sudah sediakan satu contoh. Sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak terjaga, tubuh akan mudah sakit. Nah, di sini sudah ada satu pantun. Mari kita lihat bersama-sama isi dan amanatnya. Yang pertama, isinya adalah jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah sakit. Nah, kalau kalian ingat tadi, Bu Fransi sampaikan, perhatikan isi pantunnya. Isi terletak pada baris ketiga dan keempat. Baris ketiga dan keempat, jika kesehatan tidak terjaga, tubuh akan mudah sakit. Maka kalian menuliskan dengan kalimat kalian sendiri, bisa dituliskan seperti yang ada di contoh. Jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah sakit. Ya, itu isi atau makna pantunnya. Kemudian yang kedua, amanatnya. Amanat tadi apa? Pesan atau nasihat dalam pantun. Amanatnya atau pesannya yang ingin disampaikan si pembuat pantun adalah kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Baik, contoh yang kedua. Sungguh enak buah sukun, hasil panen dari kebun paman. Hidup bertetangga harus rukun agar tercipta ketentraman.
kita perhatikan dulu isinya di baris ketiga dan keempat. Hidup bertetangga harus rukun agar tercipta ketentraman. Berarti isi atau makna pantun tersebut adalah hidup rukun menciptakan ketentraman. Ya, itu tadi isinya. Kemudian amanat yang ingin disampaikan adalah kita harus hidup rukun. Ya. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar tentang identifikasi suatu pantun. Caranya adalah pantun dapat diidentifikasi dengan cara membaca dan memahami pantun terlebih dahulu. Jadi kalian baca dulu, kemudian kalian pahami pantun tersebut. Hal-hal yang perlu diidentifikasi adalah ciri-ciri dan jenis pantun tersebut. Oke, Bu Fransi berikan contoh. Hari Minggu pergi ke dokter gigi. Pergi ke dokter bersama Olga. Bangunlah pagi setiap hari. Jangan lupa berolahraga. Oke, kita identifikasi pantun tersebut. Yang pertama, terdiri dari 4 baris, ya. Kemudian baris 1 dan ketiga diakhiri suku kata ki, kemudian diberi simbol A. Ya, ingat tadi sajak pantun adalah ABAB, ya. Kemudian baris kedua dan keempat diakhiri suku kata ga, kemudian diberi simbol B. Maka sajak pantun tersebut adalah ABAB, ya, bukan IAIA, melainkan ABAB karena disimbolkan dengan huruf A dan juga huruf B. Lalu jenis pantunnya adalah pantun nasihat. Kenapa pantun nasihat? Karena pantun tersebut berisi himbauan untuk berolahraga. Jadi ketika kalian menyebutkan jenis pantun, jangan lupa kalian sebutkan juga alasannya. Kenapa itu pantun nasihat? Karena berisi himbauan untuk berolahraga. Nah, yang keempat, kita akan mulai belajar mengurutkan, melengkapi, dan membuat pantun. Kita pelajari satu persatu. Kita pelajari dari mengurutkan pantun terlebih dahulu, ya. Yang pertama, pantun diurutkan sesuai dengan sajak, sampiran, dan isinya. Jadi diurutkan dengan sajak tadi yang ABAB tadi, kemudian sampiran, itu baris 1 dan 2, kemudian diurutkan isinya baris 3 dan 4. Langsung saja Bu Fransi berikan contoh. Nah, di sini ada satu pantun di depan sendiri, di depan baris itu sengaja Bu Fransi berikan angka supaya untuk kalian mudah mengurutkannya, ya. Untuk baris yang nomor 1 itu pertanda anak yang pandai. Kemudian baris kedua ada kuda mirip keledai. Kemudian baris ketiga, rajin menulis, rajin membaca. Keempat, ada sisir monyet berkaca. Nah, kalau kalian amati, kemudian kalian pahami, pantun ini belum urut, ya. Ingat tadi mengurutkannya sesuai sajak, sampiran, dan juga isi, ya. Nah, kita akan coba mulai urutkan. Kira-kira yang mana urutan yang pertama? Yaitu di baris 4 ada sisir monyet berkaca. Oke ya. Kemudian yang kedua ada kuda mirip keledai yang tadi baris kedua. Kemudian rajin menulis, rajin membaca itu pertanda anak yang pandai. Nah, nampak ya perbedaannya ya. Jadi ketika belum diurutkan, itu pantunnya kalau kalian baca dan kalian pahami itu tidak nyambung. Tapi ketika sudah kalian urutkan sesuai sajak, sampiran, dan isi, maka pantun tersebut dapat dipahami dengan baik, ya. Ada sisir monyet berkaca, ada kuda mirip keledai. Nah, itu sampirannya. Rajin menulis, rajin membaca, itu pertanda anak yang pandai. Kita perhatikan sajaknya apakah sudah ABAB. Baris yang pertama A, baris kedua I, baris ketiga A, kemudian baris keempat I.
Berarti kalau disimbolkan sudah urut A, B, A, B. Begitu ya, nampak perbedaannya ya. Nah, yang kedua kita akan belajar melengkapi suatu pantun. Untuk melengkapi pantun, kalian harus membaca dengan teliti apakah baris pantun yang tersedia termasuk bagian sampiran atau isi. Barulah kalian bisa melengkapi pantun tersebut. Jadi diamati dulu, ini yang rumpang atau tidak ada barisnya, ini baris isi atau baris sampiran. Ketika melengkapi pantun, kalian juga harus memperhatikan ciri-ciri pantun. Jadi ketika kalian melengkapi suatu pantun, itu tidak sembarangan membuat kalimat. Jadi harus dicocokkan dulu. Misal, yang tersedia itu baris sampirannya, maka kalian harus membuat isi pantun sesuai sampirannya. Nah, di sini tadi dituliskan harus memperhatikan ciri-ciri pantun. Salah satunya adalah sajaknya harus AB-AB, kemudian setiap baris itu suku katanya 8 sampai 12 suku kata. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Nah, di sini sudah ada satu contoh. Anak ayam turun 10, mati 1 tinggal 9. Nah, kemudian di baris selanjutnya, dua baris yang baris ketiga dan baris keempat, ini Bu Fransi berikan tanda titik-titik. Berarti ini tugasnya kalian adalah untuk melengkapi pantun tersebut. Nah, yang tersedia sampiran atau isinya, yaitu sampiran karena di baris 1 dan 2. Maka yang harus kalian lengkapi adalah isi pantunnya. Anak ayam turun 10, mati 1 tinggal 9. Kita cek dulu sajaknya. Di baris pertama, kalian melihat di situ huruf paling akhir adalah H. Maka baris ketiga nanti huruf terakhir juga harus H. Kemudian di baris kedua huruf terakhir adalah N. Maka di baris keempat kalian juga harus membuatnya hurufnya N. Jangan lupa untuk memperhatikan jumlah suku katanya. 8 sampai dengan 12 suku kata. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kemudian cara yang ketiga harus disesuaikan dulu dengan sampirannya. Oke, di sini Bu Fransi ada sudah berikan contoh. Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh supaya kamu tidak ketinggalan. Nah, tadi yang baris pertama itu terakhirnya H, maka baris ketiga juga H. Baris kedua huruf terakhirnya N, baris keempat huruf terakhirnya N. Coba kita hitung untuk baris yang ketiga suku katanya. Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh. Ada 11 suku kata. Boleh ya berarti. Kemudian baris keempat, supaya kamu tidak ketinggalan. Ada 11 suku kata juga. Nah, berarti ini pantunnya sudah dilengkapi dengan benar. Contoh kedua. Nah, kalau tadi isinya yang rumpang, maka contoh kedua ini Bu Fransi berikan sampirannya yang rumpang. Maka tugas kalian adalah melengkapi sampirannya. Di sini sudah ada isinya. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Berarti baris pertama, huruf terakhirnya harus huruf apa? Betul, harus huruf H. Karena baris 1 harus sama dengan baris ketiga. Kemudian baris kedua huruf terakhirnya adalah huruf I. Karena baris keempat itu terakhirnya adalah huruf I. Nah, maka kita lihat bersama. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Coba kita cek bersama-sama. Apakah baris pertama, huruf terakhir di baris pertama sudah sama dengan huruf terakhir di baris ketiga? Sudah ya, yaitu H. Kemudian kita cek kembali di baris kedua dan baris keempat apakah huruf terakhirnya sama?
Ya, huruf terakhirnya juga sudah sama, yaitu I. Nah, untuk suku katanya kita cek. Kalau ada jarum yang patah. Nah, ada 9 suku kata. Kemudian baris kedua, jangan disimpan di dalam peti. Ada 10 suku kata. Nah, oleh karena itu pantun ini sudah dilengkapi dengan benar. Nah, cukup mudah ya. Oke, yang selanjutnya yaitu kita akan belajar cara membuat pantun. Langkah-langkahnya, yang pertama kalian tentukan dulu tema pantunnya mau tentang apa. Mau tentang kesehatan, atau mau tentang kerukunan, atau tentang lingkungan ya. Nanti tema ini bisa kalian tentukan sendiri atau Bu Fransi dan Bu Nita tentukan juga bisa. Yang kedua, kalian menentukan jenis pantunnya. Kalian mau membuat jenis pantun apa? Misalnya kalian mau membuat jenis pantun anak-anak ya. Temanya dulu, kemudian jenisnya. Yang ketiga, supaya kalian lebih mudah membuat pantun, silahkan kalian buat bagian isi pantunnya dulu. Biasanya membuat isi pantun itu lebih mudah daripada membuat sampirannya. Kemudian yang keempat, setelah kalian membuat isi, barulah kalian sesuaikan sampiran pantunnya. Ya, jangan lupa ketika membuat pantun kalian juga harus memperhatikan ciri-ciri pantun. Harus sajaknya ABAB, lalu setiap baris suku katanya 8 sampai dengan 12 suku kata. Dan kalian buat 4 baris saja. Oke ya. Nah, itu tadi materi-materi bahasa Indonesia di tema 4, subtema 2 dan 3 yang bisa Bu Fransi sampaikan. Silahkan nanti setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian boleh pelajari lagi materi-materi yang ada dalam handout dan dalam Bupena 5B. Oke, sampai jumpa, tetap semangat belajar dan tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.